Next kita lanjut ke penanya berikutnya dari siapa? Dari perkenalkan Pak, perkenalkan nama saya Hendra dari Malang. Siap. Selamat siang Pak Hendra di Malang. Salam sehat selalu. Mohon maaf untuk keterlambatan menjawabnya. Pak Hendra ini sudah berbayar kurang lebih 1 bulan yang lalu ya. Baru saya buka WA-nya dan baru saya balas sekarang. Mohon maaf untuk keterlambatannya Pak. Kita langsung mulai ya. Pak mau bertanya cara dongkel pohon alpukat agar aman untuk pindah tanam. Cara dongkel pohon alpukat agar aman untuk pindah tanam ke lahan lain sama jika pindah tanam di penterback. Oke, ini lebih baik nih penterback sebelum ke lahan ya. Lebih baik ya, lebih baik, lebih aman ya. Tetapi kalau mau ke lahan juga bisa. Untuk dirawat dulu, ya itu yang saya maksudkan. Pindah ke penterback itu biasanya kita mau dongkel pohon itu ya, kita pindah ke penterback dulu untuk dirawat dulu, adaptasi dulu istilahnya ya. Baru kita tanam. Tapi kalau mau langsung di lahan juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Tidak langsung ditanam pindah lah ya, itu metodenya. Betul, Bapak sudah paham metodenya. Saya yang sudah pernah saya lakukan, saya gali di sekitar perakaran. Oke, jadi pohon ditanam, mau dipindah ya, digali di sekitar perakaran ya, akar sampingnya digali ya, bagian sampingnya digali. Lalu saya jahit bungkus menggunakan karung ya, karung jerami istilahnya, karung yang ada karung tidak padat ya, karung yang tidak rapat, karung yang ada rongganya ya, yang istilahnya ada sirkulasi udara. Lalu digali, dipotong akar sampingnya ya, kan tanaman lagi tumbuh tuh di tanah. Kita gali seperti piringan ya, diameter 30-40 cm, lalu kita potong akar sampingnya, lalu kita bungkus dengan karung ya, itu pembungkusan namanya ya, menggunakan karung. Namun belum saya potong akar bawahnya. Jangan dipotong akar bawahnya dulu, itu baru dibungkus, akar samping aja dipotong secara bertahap ya, tidak langsung dipotong sekaligus, dipotong pelan-pelan ya. Kemudian akar bawah dibiarkan ya, benar, sudah benar, akar bawah tidak dipotong Pak. Nanti menunggu minimal sebulan baru saya potong akar bawahnya ya, 1 bulan, 4 minggu itu kurang lebih ya. Patokannya apa? Apakah patokannya bulan? Tidak, patokannya bulan juga. Jadi 1 bulan, 2 bulan baru dipotong akar bawahnya lalu dipindah. Enggak. Patokannya adalah, makanya tadi saya bilang karungnya itu harus yang karung anyaman gitu ya, untuk membungkus saja. Supaya nanti kita bisa lihat setelah kita potong, itu stressing akar namanya. Jadi kalau kita potong akar sampingnya untuk ngedongkel, kita potong akar sampingnya, tujuannya kita bungkus dengan karung yang bisa dilihat transparansi itu, supaya nanti kita bisa tahu akar muda yang tumbuh seperti apa. Jadi kan akar samping sudah dipotong, dia akan stres akar itu namanya. Jadi kalau akar samping sudah dipotong, dia akan menumbuhkan akar baru. Akar muda itu yang bisa kita lihat, sudah padat, rapat atau belum, membentuk bola. Karungan kita yang bulat itu, membentuk bola akar namanya ya. Sudah bulat belum? Akar baru sudah banyak belum? Itu patokan kita bisa potong bawah. Bukan patokan bulan, gitu ya Pak ya. Jadi tidak ada patokan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 minggu, nggak ada ya. Patokannya adalah setelah stressing akar samping dipotong, akar bawah belum, akar baru yang tercipta setelah stressing potong akar samping itu banyak atau enggak? Kalau sudah banyak ya oke, itu bisa dipotong. 3 minggu Pak sudah banyak ya udah boleh dipotong, nggak ada patokan 1 bulan, gitu ya. Baik, hasilnya ada yang hidup dan mati. Ya, ada yang salah itu berarti ya, harusnya hidup semua. Terutama di waktu dipotong akar bawahnya. Ya, ini masalah kuncinya. Potong akar bawah, tanaman langsung mati, pindah tanam ya. Pada waktu masih ada trubus daun, ini salah satu poinnya. Jadi trubus daun lagi, tunas daun lagi mekar, kita potong akar bawah, sudah pasti 90% tanamannya mati ya. Adakah cara yang efektif Pak agar lebih aman? Nanti saya jelasin satu persatu. Atau harus dibungkus total ya, atau harus dipangkas total, digunduli istilahnya. Oh, ini gambar di bawah ini. Oh enggak, seperti gambar ini. Atau harus digunduli total begini? Enggak harus juga ya. Enggak harus juga. Ini ada mekanismenya. Ada syaratnya kita pangkas total begini, ada syaratnya. Nanti saya jelaskan. Ada momentum tertentu, kondisi tertentu kita pangkas total, tetapi tidak selamanya harus pangkas total ya. Biar aman waktu setelah didongkel, nanti saya jelaskan. Lokasi di Malang ya, 1300 mdpl, cukup bagus untuk alpukat. Jenis alpukat khas. Alpukat khas ini varietas ini ya. Dia berbeda dengan lokal ya, dia agak sensitif untuk akar muda dan pertumbuhan vegetatif. Untuk alpukat khas ya, Bapak Ibu yang tanam alpukat khas ini, dia sensitif ya, lebih sensitif 100 kali lipat daripada alpukat biasa. Usia 3 tahun dari bibit sambung pucuk ya, sambung pucuk khas ini. Mana gambarnya? Ini pangkas total, nggak harus ya, nggak harus seperti ini juga Pak ya. Ada kondisi tertentu. Kondisi seperti apa Pak Roni? Misalnya seperti ini, tanaman lagi fit, itu kondisi total ya. Tanaman lagi fit, lagi sehat-sehatnya, pangkas total Pak Roni, boleh. Tanaman lagi sakit jangan ya. Kemudian tanaman sudah terlalu besar, akarnya terlalu banyak, akarnya terlalu sedikit ya. Pada saat kita potong akar samping, akar baru yang tercipta setelah 1 bulan tidak terlalu banyak, pangkas total. Gitu ya. Nah, itu syarat-syarat pangkas total. Tapi kalau akar sudah banyak nggak perlu pangkas total ya. Akar baru yang tercipta nggak perlu pangkas total. 30-40% saja cukup ya. Gambar berikutnya. Ini saking saya tahu kenapa Bapak pangkas total, karena sudah banyak yang mati ini, banyak yang gagal kan, jadi pangkas total. Oke, saya kecilkan dulu. Nah, ini baik, ini mau dipindah ya, berarti ini sudah didongkel, sudah dibungkus ini ya. Ini kurang lebih kayaknya ini lagi ditumpuk ya, lagi ditumpuk di satu area. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 karung, lagi ditumpuk mau dipindahkan ini. Nah, ini yang nanti mau dipindahkan kayaknya ya. 4 tanaman alpukat khas ini yang mau dipindahkan. Ini grafting nih. Mau dipindahkan ke lahan ini. Lahannya sudah siap pasti. Lubang tanam sudah siap, jaraknya sudah siap, semuanya sudah siap. Ini tinggal mau pindah nih. Sekarang nanya, takut 4 ini mati ini. Nah, jadi gini Bapak ya, ada gambar lain nggak sebelum saya jelaskan? Nah, oh ini yang sudah dipindah tanam ya. Oke, sudah bagus ini. Nah, gini ya, 4 ini ya yang ditanyakan ya. Nah, kalau Bapak perhatikan di sini, ya, 4 tanaman ini, Bapak lihat ya, ini sudah dibungkus ya. Nah, ini akar bawah sudah dipotong, ya, akar bawahnya sudah dipotong. Nah, kalau misalnya kita mau dongkel, berarti akar bawah itu patokannya seperti yang saya bilang tadi. Dia harus menumbuhkan, itu stressing akar.
potong akar samping dan kita bungkus itu namanya stressing akar. Metode itu namanya stressing akar. Stressing akar itu supaya apa? Supaya akar baru tumbuh untuk menggantikan akar bawah. Gitu ya. Nah, sekarang syaratnya akar baru sudah tercipta, berarti kita boleh potong akar bawah. Tetapi sebelum kita potong akar bawah, kita harus lihat bagian atasnya dulu. Saya kasih analogi gampang begini. Akar itu adalah mulut tanaman untuk minum, ya, untuk minum air. Sedangkan daun itu, batang, ranting, tajuk itu adalah tubuh tanaman, ya. Akar mulut, sedangkan batang, daun, ranting, tajuk adalah tubuh. Kalau mulutnya kita kecilkan, ya, mulutnya kita potong akar bawah tadi, ya, kita potong akar bawahnya, mulutnya kita tutup, tapi tubuhnya besar, maka penguapan akan terjadi. Dia akan kehausan. Akhirnya dia mati kekeringan, mati kehausan, ya. Bagaimana caranya supaya dia tidak kehausan? Kita tutup mulutnya sedikit demi sedikit, untuk dia minumnya sedikit demi sedikit, tetapi tubuhnya kita kecilkan. Caranya apa? Pemangkasan daun. Tubuh kita kecilkan. Pemangkasan daun tajuk itu supaya tubuhnya kita kecilkan, karena mulutnya mau kita sumbat. Gitu ya, mulut kita sumbat artinya kita mau potong akar, mau kita kecilkan ini mulutnya, tidak besar lagi. Nah, kalau mulutnya besar tidak masalah, cuma masalahnya mau pindah tanam kita harus potong, kita harus tutup, ya. Jadi caranya adalah kita potong dulu sebelum potong akar bawah, Bapak potong dulu daun-daunnya, ya. Usahakan pada saat mau mendongkel, mau pindah tanam, mau dongkel ya, mau potong akar bawah, yang pertama ya, tidak boleh ada terubus bunga. Itu yang pertama, itu Bapak Ibu lihat, saya besarkan ini. Mana? Bisa nggak dibesarin? Nah, ini buah tuh. Tuh, buah tuh. Ya kan? Nah, ini nggak boleh, ya. Nggak boleh kalau begini, ya. Syarat pertama nggak boleh terubus bunga, nggak boleh ada buahnya. Kalau mau ikhlaskan buahnya rontok, terserah, bebas, ya. Tetapi energi sekarang lagi ke buah, ya. Kalau kita potong akarnya, bermasalah nanti. Nah, jadi kedepannya kalau Bapak mau berhasil, terubus bunga tidak boleh didongkel, terubus buah tidak boleh didongkel. Itu yang pertama. Yang kedua, terubus daun. Tunas baru tidak boleh tercipta. Kalau ada terubus daun, jangan tunda dulu dongkelannya. Tunda dulu pemangkasannya, tunda dulu progresnya, ya. Kita tunggu sampai selesai, ya. Kurang lebih 1 bulan selesai, itu terubus selesai, baru kita bisa lakukan aktivitas dongkelan, ya. Seperti itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat selesai musim hujan atau sebelum musim hujan. Jadi cuaca udara itu tidak ekstrim, ya. Tidak kering-kering banget, tidak panas-panas banget, tidak lembab-lembab becek banget, tidak dingin-dingin banget. Dia netral, normal, ya. Sirkulasi udaranya lancar, suhu udaranya aman, tanaman tidak stres. Tidak dengan cuaca yang pancaroba. Dia tidak mempersiapkan energi yang banyak untuk imunitas, tetapi dia lagi mempersiapkan dirinya untuk normal, pertumbuhan metabolisme normal. Tidak lagi seperti kita lagi apa ya? Dalam cuaca ekstrem itu tubuh kita lagi berjuang untuk tahan virus. Karena misalnya di musim hujan banyak flu, banyak virus, ya. Kita tubuh kita lagi protek tubuh kita agar virus tidak menyerang tubuh kita. Tidak lagi energi dibagi untuk bertumbuh metabolisme dan untuk menahan goncangan virus. Tanaman kalau dalam cuaca ekstrem dia membagi energinya. Kita jangan pilih momen itu. Usahakan energinya, ATP-nya terfokus kepada metabolisme. Sehingga nanti kalau kita potong akar samping, akar baru cepat tumbuh karena dia lagi bertumbuh, metabolisme normal, ya. Potong akar bawah dia tetap tumbuh. Seperti itu, ya. Jadi pada saat cuaca baik, ya. Nanti Bapak lakukan ini saja 4 pohon ini pada saat nanti sekarang sudah akhir hujan, ya. Kalau tempat Bapak sudah akhir hujan di Malang, boleh kita lakukan pendongkelan, ya. Itu syarat-syaratnya. Nah, supaya tidak mati bahkan pemangkasan. Itu yang dilakukan. Pemangkasan itu metode pertama. Pemangkasan tajuk dulu. Jangan kita pikir daun dulu, tajuk dulu. Ranting-ranting tidak produktif, ya. Bapak potong ranting-ranting tajuknya 50%. Sisakan 50% saja tajuknya atau rantingnya, ya. Setelah itu baru Bapak mulai ranting kecilnya, ya. Lalu setelah itu baru Bapak mulai pangkas daunnya. Daunnya sampai gundul tidak perlu, ya. Daunnya tidak perlu sampai gundul. 40% cukup atau 50% cukup. Bapak hitunglah kalau daun ini saya potong 50%, sisakan daun muda saja bagaimana? Ya, seperti itu, ya. Karena apa? Kalau daun ini kan dia terjadi banyaknya daun itu kan terjadi transpirasi, penguapan, uap air ke udara. Tubuh alpukat ini punya banyak air, 70%. Air di dalam pohon ini 70%. Nah, kalau 70% ini menguap lewat daun, habis semua. Tetapi untuk minumnya tidak ada. Istilahnya gini, kita berkeringat tapi kita nggak minum. Karena mulut kita sudah ditutup. Itu kan akar yang dipotong itu seperti itu. Akar dipotong artinya mulut ditutup. Sedangkan kita olahraga terus, main futsal. Kita main futsal, keringat terus, bercucuran. Tetapi kita nggak minum. Akhirnya kita dehidrasi. Mati nggak? Mati. Jadi supaya bagaimana Pak? Supaya ya kita jangan main futsal. Kegiatannya kita hentikan dulu. Jangan main futsal supaya jangan berkeringat. Caranya apa? Caranya potong daun. Itu nggak main futsal. Kita nggak beraktivitas. Karena sebagian daunnya sudah dipotong. Tidak ada transpirasi terlalu berlebihan. Baru kita mulai kecilkan. Nah, kalau kita tidak main futsal, kita cuma nongkrong-nongkrong saja. Nggak minum pun kita hidup. Sekalipun kehausan, tetapi kita tetap hidup. Nggak mati dehidrasi. Gitu analoginya, ya. Jadi nanti untuk Bapak, itu tahap pertama. Pangkas 40%, ya. Kemudian pilih cuaca yang cukup, yang baik. Tidak boleh pada saat terubus bunga, tidak boleh pada terubus buah. Gitu, ya. Kemudian setelah sudah dirasa, pemangkasan sudah 40%, daun-daunnya sudah sedikit. Kemudian tajuk-tajuknya juga saya kurangi. Kemudian akar baru sudah tumbuh, ya. Akar samping sudah tumbuh, baru deh saya potong akar bawah. Setelah itu langsung dipindahkan. Nah, setelah dipindahkan, Bapak usahakan kalau misalnya ada di cuaca ekstrim panasnya, maka diberi naungan. Itu yang tadi saya bilang, pemindahan itu pada saat dongkel dan pindah itu kita pilih waktu yang tepat. Karena sudah metodenya tepat, tetapi waktu suhu cuacanya buruk, mati juga. Karena dia lagi stres ini. Mulutnya lagi disumbat. Seperti itu, ya. Nah, kemudian nanti Bapak siapkan vitamin B1 Liquinox, itu juga bisa, atau suplemen tanaman, ya. Vitamin untuk imunitas dia. Kemudian yang ketiga, fungisida sistemik, ya. Berikan fungisida agar pemangkasan itu
tidak melibatkan luka dan infeksi sehingga akarnya busuk, ya. Apalagi di akhir musim hujan seperti ini, kita dongkel seperti ini, potong akar itu rentan sekali, ya. Kemudian yang berikut, yang tidak kalah pentingnya adalah pada saat potong akar bawah. Ini kuncinya. Pada saat potong akar bawah tidak sekaligus, gitu ya Pak ya. Jadi sekaligus di babat enggak seperti itu. Kita perlahan-lahan. Jadi gini misalnya beberapa hari ya kita taruh ya, misalnya 3 hari kita potong dulu akar bawahnya sedikit, ya. Itu namanya kita jaga tutup mulut sedikit demi sedikit, istilahnya begitu. Tidak sementara minum lalu tutup rapat, enggak. Tutup sedikit demi sedikit artinya kita potong akar bawah sedikit dulu. 5 hari kemudian atau 3 hari kemudian akarnya mengering ya, sudah lukanya sudah sembuh, potong lagi akar sebagiannya. Sambil kita menunggu akar baru yang sudah banyak itu tumbuh lagi. Kita potong lagi bertahap sampai habis ya. Kalau misalnya Bapak mau 100% berhasil. Cuaca sudah oke, tidak terubus daun, tidak terubus bunga Pak. Udara sudah stabil Pak, semua sudah saya siapkan. Sekarang tinggal potong akar bawah. Nah, potong akar bawah itu bertahap. Ya, potong akar bawah bertahap sedikit. Artinya mulutnya kita tutup sedikit sampai akhirnya putus. Ya, lalu kita bisa pindahkan. Apakah ke penterbag? Bisa. Kalau ke penterbag kita sedikit kita pindahkan ke penterbag dulu. Boleh. Tetapi kalau misalnya mau tanam langsung, kalau Papa pakai metode saya 100% pasti berhasil. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk masalah peralatan. Nah, di sini karungnya kalau saya lihat karungnya, nah saya nggak bisa ukur diameter batang alpukat yang Bapak punya dan ukuran karung bulatannya itu saya nggak bisa ukur diameternya. Bapak di sana yang bisa ukur. Saya kasih patokan saja ya. Kalau misalnya batang alpukat ini kan variasi nih ya, rata-rata hampir sama, tetapi yang bagian kirinya agak besar itu. Itu sekitar berapa tuh? Itu sekitar 78 itu ya, 78 cm. Nanti Bapak gini ya, Bapak ukur ya, pakai meteran, Bapak melingkar batangnya, itu diameter artinya. Bapak ukur pakai meteran. Bapak ukur lingkar batangnya, Bapak lihat. Itu berapa sih? Berapa senti sih diameternya? Kalau diameternya itu 5 cm ya, 5 cm, Bapak pakai diameter karung ya. Ukuran bulatan bola karung itu, ukurannya itu berapa? Ukurannya berapa? 50 cm ya, 50 cm. Jadi diameter karungnya itu 50 cm. Jadi 1:10. Oke ya, 1:10. Jadi kalau diameter batang 5, maka diameter karung 50 cm ya. Kalau misalnya ukuran batangnya 8, 7, 9, 10 Pak. Ya maksimal 10 cm. Saya ukur ada yang 8, ada yang 9, ada yang 10 cm Pak. Itu diameter karungnya berapa? 80 sampai 1 meter. Sampai 100 cm. Ya. Jadi kalau batangnya itu 10 cm, saya kasih contoh ya. Batang saya Pak, batang diameternya setelah saya ukur, ternyata 9,5 Pak. 10 cm Pak. 10 cm diameter ukuran batang alpukat saya. Maka karung bulatan itu, bola itu yang Bapak siapkan, harus diameternya 1 meter, diameter lingkarannya, atau 80 cm. Seperti itu idealnya ya, begitu. Jadi itu peralatan yang harus Bapak siapkan. Kalau mau ke penterbag bagaimana Pak Roni? Boleh ke penterbag lebih bagus lagi. Media tanam harus poros, itu yang pertama. Tanah ya, sekam bakar, kemudian pupuk kandang, pupuk kompos yang matang, jangan yang mentah. Kalau yang mentah penyakit lagi, patogen, buat busuk lagi akar yang baru kita potong, infeksi lagi. Kalau misalnya takut komposnya matang atau enggak usah pakai kompos juga nggak apa-apa ya. Bapak pakai tanah, sekam bakar sama humus. Serasa-serasa daun yang sudah melapuk menjadi tanah, itu lebih aman. Setelah itu yang perlu Bapak lakukan hanya meletakkan di tempat teduh selama 1 bulan. Biasanya alpukat khas ini 1 bulan sudah terubus daun. Kan pada saat Bapak dongkel dan pindah ke penterbag itu kan belum terubus kan? Tidak terubus kan syaratnya. Nah, setelah Bapak pindahkan ke penterbag, 1 bulan kemudian dia sudah terubus daun. Nah, terubus daun itu artinya dia sudah aditif. Artinya sudah siap untuk dipindahkan ke lahan. Nah, kalau mau lebih aman lagi. Seperti itu ya. Nah, jadi itu langkah-langkahnya. Kenapa saya kasih tahu kenapa gagal? Karena mulut, yang pertama, mulutnya kita mau kecilkan pelan-pelan, tetapi tubuhnya masih besar. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kenapa sudah dipangkas semua daunnya sampai gundul masih juga mati? Karena pemangkasan akar bawah dilakukan secara serentak. Kaget dia ya, sekejap seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Pemangkasan atau stressing itu dilakukan bertahap ya. Jadi pada saat kita mau potong akar bawah pelan-pelan. 5 hari kita potong sedikit, 5 hari potong sedikit sampai putus habis. Itu metodenya ya. Tinggal dilakukan saja, saya jamin 100% pasti hidup ya. Baik, silakan kegiatan Bapak pindah tanam ke lubang yang sudah disiapkan dengan jaraknya saya lihat bagus-bagus itu. Dan ini hasilnya pasti memuaskan karena saya lihat dari MDPL-nya, tekstur tanahnya, Bapak Ibu lihat tuh tanahnya ya. Tanahnya sehat, tanahnya subur ya. Pertumbuhan daun di belakang-belakang sana juga bagus ya. Tinggal perawatan lanjutan untuk hamanya saja ya. Baik, terima kasih dan akhir kata nanti untuk pupuknya Bapak bisa lihat ya di racikan pupuk untuk alpukat ya, dari vegetatif sampai generatif ya. Baik, terima kasih dan akhir kata saya ucapkan tetaplah selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap saat.